Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni, NPM 10 12 2002, Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai materi Ma'rifatul Insan sebagai tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Saya mempunyai 4 pokok bahasan dari Ma'rifatul Insan. Pembahasan-pembahasan tersebut yaitu ada Ta'riful Insan, ada Hakikatul Insan, ada Taqwatul Insan, dan yang terakhir Nafsul Insan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti pengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan adalah diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk harus mengetahui mengapa manusia diciptakan, apa saja kewajiban kita, dan apa maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tersebut. Pertama, yaitu Ta'riful Insan atau pengenalan manusia. Apa sebenarnya definisi manusia? Manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, dan mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, dan sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Selanjutnya, kita akan membahas asal penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah atau ad-turab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah dan menjelaskannya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, yang artinya, "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang diri sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu." Lalu, asal penciptaan manusia yang lain, yaitu ruh atau arwah. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya, yaitu unsur manusia. Manusia terdiri dari berbagai unsur. Yang pertama, hati atau qalb. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lugawiyah, qalbu memiliki arti asli yaitu jantung. Dan ini sejalan dengan hadis di atas bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Berdasarkan terminologi bahasa, qalb berasal dari qalaba yang berarti berbolak-balik. Yang artinya, hati manusia itu berbolak-balik. Kadang bisa baik, kadang tidak. Karena itulah dia disebut berbolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan juga bertekad.
Selanjutnya adalah bebas memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau mau belok, ingkar kepada Allah. Tiap hari kita dihadapkan pada keharusan memilih. Tentu saja, bebas memilih ini harus kita manfaatkan ya. Kita harus bisa memilih jalan yang benar, dengan cara taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Selanjutnya, akal. Dalam roh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb atau hati, sebagaimana al-ajb. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 64 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Akal termasuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Maka dari itu salah satunya manusia disebutkan sebagai makhluk paling sempurna karena dia memiliki akal. Dan unsur manusia yang terakhir adalah jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan kita raba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 501. Selanjutnya adalah amanah-amanah yang dibebankan kepada manusia. Yang pertama, al-amanah al-ibadah atau ibadah. Manusia diciptakan tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi tugas mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam memikul tugas ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada kaum munafik yang menampakkan bahwa dirinya melaksanakan baik lahir maupun batin, padahal tidak, yaitu tidak sesuainya ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah kaum mukmin, yaitu kaum yang melaksanakannya lahir maupun batin. Selanjutnya, yaitu al-amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagian akan digantikan oleh yang lain. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Hud ayat 7. Yang selanjutnya adalah balasan. Jadi, berkenaan dengan 2 amanah ini, ya Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Maka dari itu, dari amanah tadi, yaitu bebas memilih, maka kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin agar kita mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah materi hakikatul insan atau hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki 2 arti, yaitu istisari dan kenyataan. Hakikat manusia diantaranya 1 makhluk. Sifat-sifat makhluk diantaranya
Yang pertama, di atas fitrah. Manusia bersifat di atas fitrah, yaitu berasal dari kesucian dan pembawaan manusia berada dalam kecenderungan menuju kebenaran. Selanjutnya, manusia itu lemah. Sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah secara fisik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada manusia. Yang selanjutnya adalah bodoh. Manusia diciptakan bodoh karena tidak tahu kemampuan dalam dirinya sendiri. Bahkan manusia bersedia mengemban tugas yang bahkan langit dan bumi serta gunung tidak ingin mengembannya. Dan yang terakhir adalah fakir. Yaitu manusia bersifat fakir karena butuh terhadap pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimuliakan. Manusia dimuliakan karena sejatinya manusia diciptakan dari benda yang hina dan tidak tahu apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan meniupkan ruh. Selain itu, alam semesta pun diciptakan dan ditundukkan pada manusia. Masya Allah. Selanjutnya, mukhalaf atau dibebani. Manusia dibebani dengan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba yang harus patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah, ibadah kepada Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan. Yang keempat, ada mukhayyar atau bebas memilih, yaitu manusia diberi akal untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu ada balasan. Karena salah satu hakikat manusia adalah bebas memilih, maka tentunya akan ada balasan yang setimpal yang akan diterima manusia atas apa yang dipilih dan dikerjakan oleh manusia. Selanjutnya adalah materi dari takotul insan atau potensi manusia. Apa itu potensi manusia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Arti pendengaran sendiri secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Manusia dan binatang bertulang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya dan oleh Rasul-Rasul Allah. Maka dari itu, pendengaran yang diberikan kepada Allah dimaksudkan manusia untuk dapat mendengar ajaran-ajaran Allah. Ini adalah potensi penglihatan. Penglihatan sendiri adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Sebagai fungsi dari salah satu indera, yaitu mata. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata dengan ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi penglihatan ini dimaksudkan juga agar manusia dapat melihat hal-hal yang baik. Yang selanjutnya adalah potensi hati. Dalam hadis juga ada yang menyebut tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung pada hatinya. Dalam sabdanya, yang berarti, dan sesungguhnya di dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah ia adalah hati, karena itulah seharusnya manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankan. Lalu, ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 6 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Di
saat memikul al-mas'uliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia. Apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah, sikap amanah, atau dengan al-khianiyah, yaitu sikap khianat. Al-amanah berarti dia melakukan semua yang ditanggungkan kepada dia, beribadah kepada Allah, melakukan hal baik, sedangkan al-khianat adalah dia tidak melaksanakan ibadah, dia menjalankan larangan-larangan Allah, maksiat, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu nafsu insan atau jiwa manusia. Apa nafsu insan tersebut? Nafsu insan mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun kata kufron jamaahnya anfus atau nufusun dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah latifah atau sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidup. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi tiga, yaitu satu, nafsu mutmainah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran. Jiwa ini juga telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Yang kedua, ada an-nafsu lawamah atau jiwa yang menyesal. Jiwa yang aruh, qalbunya tertarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Jenis jiwa yang seperti ini, kecenderungannya masih terpengaruh arayu atau rasio, sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu dalam memilih iman, taat, maksiat, baik ataupun buruk. Dan yang terakhir adalah an-nafsul amaratu bisu'i, yaitu jiwa yang memerintahkan pada kejelekan. Jiwa yang aruh, qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Jiwa yang dikendalikan oleh hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar, karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.